Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang judulnya yaitu Quality Cost Report and Management. Yang A, definisi kualitas. Kualitas adalah tingkat kesempurnaan atau ukuran relatif dari kebaikan suatu produk atau jasa. Secara operasional, produk atau jasa berkualitas adalah memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, sehingga menghasilkan kepuasan pelanggan. Harapan pelanggan digambarkan melalui 8 dimensi kualitas, yaitu yang pertama, kinerja atau performan. Seberapa baik produk menjalankan fungsinya. Untuk jasa mencakup daya tangkap, kepastian, dan empati. Yang kedua, estetika. Penampilan produk, fasilitas, pegawai dan material komunikasi. Yang ketiga, kemudahan. Perawatan dan perbaikan, mudah dirawat dan diperbaiki. Yang keempat, fitur, yaitu karakteristik tambahan yang membedakan produk. Yang kelima, keandalan. Kemampuan produk atau jasa berfungsi secara konsisten dalam periode tertentu. Yang keenam, tahan lama atau durability. Lama waktu produk dapat digunakan sebelum rusak. Yang ketujuh, kualitas. Kesesuaian produk dengan standar atau spesifikasi. Yang kedelapan, kecocokan. Kemampuan produk menjalankan fungsi seperti yang diiklankan. Materi selanjutnya yaitu definisi biaya kualitas. Kegiatan yang berhubungan dengan kualitas adalah kegiatan yang dilakukan karena kualitas yang buruk mungkin atau telah terjadi. Biaya-biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu disebut biaya kualitas. Jadi biaya kualitas atau cost of quality adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Definisi ini mengimplikasikan bahwa biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kualitas, kegiatan pengendalian dan kegiatan karena kegagalan. Kegiatan pengendalian dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk, karena kualitas yang buruk mungkin terjadi. Jadi kegiatan pengendalian terdiri atas kegiatan-kegiatan pencegahan dan penilaian. Biaya pengendalian adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pengendalian. Kegiatan karena kegagalan dilakukan oleh perusahaan atau pelanggannya untuk merespon kualitas yang buruk. Jika respon terhadap kualitas yang buruk dilakukan sebelum produk jasa sampai ke pelanggan, maka kegiatan diklasifikasikan sebagai kegiatan kegagalan internal. Sebaliknya, jika respon muncul setelah produk sampai ke pelanggan, maka kegiatan diklasifikasikan sebagai kegiatan kegagalan eksternal. Biaya kegagalan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan karena telah terjadi kegagalan dalam kegiatan. Perhatikan bahwa definisi kegiatan kegagalan dan biaya kegagalan menunjukkan bahwa respon pelanggan atas kualitas yang buruk dapat membesar biaya bagi perusahaan. Definisi mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kualitas juga menunjukkan 4 kategori. Yang pertama, biaya kualitas, biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan, dan biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan terjadi untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, biaya penilaian terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, biaya kegagalan terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, biaya kegagalan eksternal terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Selanjutnya adalah fungsi biaya kualitas. Nah, sudut pandang AQL didasarkan pada definisi produk cacat tradisional. Dalam pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat apabila kualitasnya berada di luar batas toleransi suatu karakteristik kualitas. Menurut pandangan ini, biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Pandangan AQL mendukung diproduksinya sejumlah barang cacat tertentu. Model ini digunakan dalam dunia pengendalian kualitas hingga akhir 1970-an. Ketika model AQL ditentang oleh model cacat nol atau zero defect model. Intinya, model cacat nol menyatakan keunggulan biaya yang akan diperoleh dengan mengurangi unit cacat hingga nol. Pada pertengahan 1980-an, model cacat nol lebih disempurnakan dengan model kualitas kokoh. Nah, menurut pandangan
koko ini, kerugian terjadi karena diproduksinya produk yang menyimpang dari nilai target. Semakin jauh penyimpangannya, semakin besar pula nilai kerugiannya. Selain itu, kerugian juga tetap terjadi meskipun dari spesifikasi ideal adalah merugikan dan batas toleransi spesifikasinya tidak menawarkan manfaat apapun, bahkan dapat menipu. Nah, model cacat nol menekan pada biaya kualitas dan potensi penghematan dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas. Jadi, model kualitas kokoh mempererat definisi dari unit cacat, menyempurnakan pandangan kita terhadap biaya kualitas, dan mengintensifkan upaya perbaikan kualitas. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi berikutnya yaitu sistem dinamis biaya kualitas. Penemuan bahwa terdapat pertukaran antara berbagai kategori biaya kualitas dapat dikelola secara berbeda dari implikasi hubungan, sama dengan penemuan bahwa pertukaran biaya persediaan dapat dikelola dengan cara yang berbeda dari model persediaan tradisional. Intinya, ketika perusahaan menambah biaya pencegahan dan penilaian serta menurunkan biaya kegagalan, mereka selanjutnya dapat mengurangi biaya pencegahan dan penilaiannya, sesuatu yang pada awalnya tampak berbanding terbalik berubah menjadi pengurangan biaya permanen di semua kategori biaya kualitas. Strategi untuk menekankan biaya kualitas cukup sederhana. Yang pertama, lakukan serangan langsung terhadap biaya kegagalan untuk memaksanya menuju titik nol. Yang kedua, lakukan investigasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk menghasilkan perbaikan. Yang ketiga, kurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai. Yang keempat, lakukan evaluasi secara berkelanjutan dan arahkan kembali upaya pencegahan untuk mendapatkan perbaikan yang lebih lanjut. Itulah penyampaian materi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.